Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 19 051204102 dari Prodi S1 Teknik Informatika. Di sini saya mendapat tugas routing statik, yaitu dengan tujuan mengetahui cara kerja routing statik di Mikrotik, mampu mengkonfigurasi tabel routing statik, dan mengetahui fungsi COS. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik di Mikrotik seperti gambar berikut. Ada sebuah 3 router yang terhubung dengan router lain dengan PC sebagai klien. Untuk menghubungkan seluruh network yang ada, maka digunakan routing statik. 2. Langkah percobaan. Buat skema jaringan seperti pada skema jaringan di atas dengan chemistry dengan ketentuan PC klien menggunakan Windows XP dan router menggunakan router OS Mikrotik. Di sini saya sudah mendesain di chemistry sama seperti yang di modul ya. Kemudian setting IP address di masing-masing interface PC klien yang terhubung ke router. Di sini saya sudah men-setting IP pada PC 1, 2, dan 3. Ini sama seperti yang ada di modul, IP address dan gateway-nya. IP address PC 1 192.168.1.2 dengan gateway-nya 11 sama ya. Kemudian di PC 2 saya juga sama men-setting seperti pada modul. PC 3 juga sudah. Jika sudah setting semua, kemudian setting IP address di masing-masing interface router yang terhubung ke router PC klien. Kita mulai dari PC yang pertama. Ini sudah di setting. Kita setting IP address menggunakan Winbox di routernya, connect IP, kemudian address. Kita lakukan pada gambar di modul ini dengan pada router 1 dengan ether 1, IP-nya yaitu 192.168.1.1/24. Tekan OK. Kemudian buat lagi dengan Ethernet 2 dengan IP 12.12.12.1/24. Oke, kemudian buat lagi untuk Ethernet 3 nya dengan IP address 13.13.13.1/24. Klik OK. Jika sudah, kemudian ke router 2. Kita beralih ke PC 2. Kita aktifkan routernya di Winbox dulu. IP address kita tambahkan ether 1 dengan IP address 12.12.2/24. Oke, dapat lagi Ethernet 2 dengan IP address 192.168.2.1
/24. Oke, buat lagi dengan Ethernet 3, IP address-nya 23.3.3.2/24. Oke, kemudian di PC3 kita setting di inbox-nya IP address tambah Ethernet 1, IP address-nya 13.13.13.3/24. Oke, tambahkan lagi untuk Ethernet 2-nya address-nya yaitu 23.3.3/24. Untuk Ethernet 3-nya address-nya 192.3.1/24. Oke, jika sudah setting semua, buat table routing di masing-masing router seperti tabel berikut. Kita mulai lagi dari PC pertama. IP router. Kita buat untuk DSD address-nya 192.168.2.0/24 dengan gateway-nya 12.12.12.2 dengan distance 1. Klik OK jika sudah. Kita tambahkan lagi. Ayo, address-nya 192.168.3.0/24. Gateway-nya yaitu 13.13 salah 13.13 pada nolnya ini ya. Nah, 13.13.13.3 stand-nya 1, kemudian oke. Kemudian PC1 sudah, kita pindah ke PC2 dengan IP routers. Kita buat IP DSD address-nya yaitu PC2 192.168.1.0/24 dengan gateway-nya 12.12.12.1 distance 1. Oke, tambah lagi model yang kedua 192.168.3.0/24 dengan gateway-nya 23.3.3.3
stand 1. Oke. Kemudian pada PC ketiga, IP routers kita buat untuk router 3 192.168.1.0/4. Gateway-nya yaitu 13.13.13.1 stand-nya 1. Oke, buat lagi dengan IP dengan address 192.168.2.0/24. gateway-nya 23.23.23.2 stand 1. Oke, kita sudah semua kayak di gambar ini. Kemudian silakan ping dari dan ke sesuai tabel berikut dari PC1 ke PC2. PC1 ini kita ping PC1 ping ke PC2 192.168.2.2 strip T. Ping request code maaf kata kesalahan. Ping 192.168.2.2. Nah, ini berhasil. Ping PC1 ke PC2. Kemudian jika sudah PC1 ke PC3 ping 192.168.3.2 strip T. Berhasil juga PC1 ke PC3. Kemudian kita beralih ke PC2. PC2 ke PC1 cara ping 192.168.1.2 spasi strip T. Berhasil ya. Ping ke PC1 nya berhasil. Kemudian PC2 ke PC3 dengan cara ping ketikan IP address-nya PC3 yaitu 192.168.3.2. Berhasil juga. Kemudian ke PC3 beralih ke PC3.
PC3 ping ke PC1 192.168.1.1.2 berhasil, kemudian ping ke PC2 PC3 ke PC2 ping dengan address 192.168.2.2 masih strip D berhasil juga. Maka selanjutnya yaitu silakan trace route dari transfer berikut PC1 PC2 PC1 ke PC2 dengan cara tracer 192.168.2.2 berhasil. Ini melewati PC1, kemudian ke ini perjalanannya dari PC1 kemudian ke router 1, router 2, lalu ke PC2. Langsung saja PC2 ke PC1, PC2 ke PC1, tracer 19.2.168 titik 1.2 berhasil juga. Jalannya dari PC2 ke router 2, kemudian ke router 1, lalu ke PC1, sama perjalanannya. Kemudian PC3 ke PC1, tracer 192.168.1.2 tracer juga sudah berhasil dari PC3 ke PC1 dengan perjalanan ini perjalanan dari PC3 kemudian ke router 3, router 1, lalu ke PC1. Kemudian tugas saya untuk yaitu membuat tabel dengan perjalanan seperti berikut. PC1 ke router 1 melalui router 2, kemudian router 3 PC3.
Caranya yaitu kita pergi ke PC1, kita setting inboxnya, kita setting di IP root sini, tambahkan DST address-nya yaitu 198.3.0/24 dengan gateway-nya 12.12.12.2. Stay-nya kita gunakan 2 sudah oke. Kemudian kita habis nyeting PC1 beralih ke PC3. Buat 192.168.1.0/24 gateway-nya 23.3.3.2 dan distance-nya 2. Oke, kita sudah setting PC1 dan PC3, kemudian untuk resetnya yang pertama dari PC1 ke PC3 kita coba. Caranya yaitu ini kita off-kan dulu, kemudian di PC3 juga yang ini yang di off-kan ya. Sudah, kita coba tracernya PC1 tracer ke PC3, apakah berhasil? Kita coba tracer PC1 PC3 dengan IP address-nya 192.168.3.2. Oke, berhasil ya. Kita lihat perjalanannya. Ini dari PC1 ini IP address-nya PC1, kemudian 12.12 ini router 1 ke router 2, kemudian 23.3 ini dari router 2 ke router 3 ini ada, kemudian ke PC3 ini IP address-nya. Untuk PC1 ke PC3 berhasil. Lalu kita mencoba PC3 ke PC1 dengan memilih ke PC3. Tracer PC3 ke PC1 192.168.3.2.
1.2. Berhasil juga. Kita lihat dulu perjalanannya, tersetnya maksud saya. Ini IP addressnya PC3, kemudian ke router 3. Ini router 3 berjalan ke router 2. Router 3 berjalan ke router 2 menggunakan 23.23.23.2. Kemudian router 2 berjalan ke router 1 menggunakan 12.12, kemudian ke WC1. Dan sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.